Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk kita melakukan meeting presentasi mengenai proyek kelompok pada tugas mata kuliah sistem terdistribusi dengan dosen pengampu Pak Rega Rivaldi. Nah, jadi agenda kita malam hari ini itu kita akan mempresentasikan hasil kerja kita mengenai proyek kelompok dan nantinya dari presentasi ini akan kita serahkan ke Pak Rega. Oke, kalau gitu saya izin saya screen ya teman-teman. Udah muncul belum? Udah aman. Udah. Oke. Nah, oke semuanya, untuk kelompok kami ini, kelompok 1 mengangkat tema proyek yaitu Project List Management. Sebelumnya di sini izinkan kami memperkenalkan diri tim kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nura Malia Putri dengan NIM 222101286. Selanjutnya, saya perkenalkan rekan tim saya. Ada Ayu Ajar Fatimah dengan NIM 222101278. Lalu ada Inggris Ahmad Fauji dengan NIM 222101281. Selanjutnya ada Alfian Ibrahim dengan NIM 222101401. Lalu ada Darum Listianingsih dengan NIM 222101288. Lalu ada Dewi Ratnasari dengan NIM 222101287 dan ada Doni Prakoso dengan NIM 222101290. Nah, pada presentasi kami kali ini, kami mengangkat topik mengenai pembuatan sistem terdistribusi sederhana. Lalu pada slide selanjutnya terdapat background mengenai sistem yang kami angkat. Untuk waktu dan tempat akan dibacakan oleh rekan saya Ayu Anjar. Dipersilahkan. Jadi dalam era digital dan industri modern saat ini, manajemen proyek menjadi salah satu aspek krusial dalam mengelola dan menyelesaikan proyek dengan efisien, baik untuk perusahaan besar maupun kecil. Mengelola daftar proyek dengan metode tradisional seperti menggunakan lembaran kertas atau spreadsheet bisa menjadi tidak efisien dan kurang produktif. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem distribusi sederhana yang dapat memudahkan tim dalam mengatur dan melacak proyek semakin meningkat. Adapun hal lain yang menjadi latar belakang dalam pembuatan sistem terdistribusi sederhana dari project list itu, yang pertama ada kompleksitas proyek dalam era modern. Jadi, dalam era modern ini, proyek-proyek yang dihadapi oleh perusahaan maupun organisasi semakin kompleks dan beragam. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan solusi yang efisien dan terintegrasi untuk mengelola daftar proyek dan melacak kemajuan dari setiap tugas yang ada. Yang kedua, ada perluasan tim dan kolaborasi antar lokasi. Banyak organisasi bekerja dengan tim yang tersebar di berbagai lokasi, bahkan di berbagai negara. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam koordinasi dan kolaborasi antar anggota tim. Sistem distribusi berbasis web menjadi solusi yang tepat untuk memudahkan akses, berbagi informasi, dan meningkatkan produktivitas tim.
Yang ketiga, ada keterbatasan metode manual dan spreadsheet. Jadi metode tradisional seperti penggunaan lembaran kertas atau spreadsheet seringkali kurang efisien, tidak praktis, dan rawan kesalahan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi, dibutuhkan sistem distribusi sederhana yang dapat menyederhanakan manajemen proyek. Yang keempat, ada pengelolaan waktu dan sumber daya yang optimal. Manajemen proyek yang berhasil melibatkan pengaturan tugas, jadwal, dan sumber daya secara efektif. Dengan sistem project list management berbasis web, manajer proyek dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, ada transparansi dan peningkatan kinerja. Melalui sistem distribusi sederhana, setiap anggota tim memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja tim secara keseluruhan. Yang keenam, ada keamanan data dan aksesibilitas. Dengan menggunakan sistem berbasis web, keamanan data dan aksesibilitas menjadi prioritas utama. Sistem ini akan menyediakan level akses yang sesuai untuk masing-masing anggota tim, sehingga data proyek tetap aman namun tetap mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Yang ketujuh, ada masa depan proyek yang lebih cerah. Dengan menghadirkan sistem project list management berbasis web yang sederhana namun efisien, kami percaya bahwa proyek-proyek masa depan akan berjalan dengan lebih terstruktur, lebih efisien, dan hasilnya akan semakin memuaskan. Oke, baik teman-teman semua, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Ayu Anjar yang telah membantu memaparkan mengenai background atau latar belakang dari dibuatnya project list management itu sendiri. Nah, selanjutnya ada project goals di dalam aduh bang. Maaf teman-teman. Selanjutnya pada slide berikut terdapat project goals dari project sistem yang kelompok kami angkat dan saya persilakan kepada rekan saya Kak Darum untuk memaparkan mengenai project goals dari project kami. Baik, adapun goals atau tujuan dibuatnya proyek ini, yaitu pada poin pertama, dapat memahami konsep sistem terdistribusi serta dapat mengimplementasikan ke dalam studi kasus di sekitar baik sederhana maupun kompleks. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bersama, sederhananya sistem terdistribusi itu adalah suatu sistem komputer atau jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem terdistribusi, tugas-tugas atau beban kerja dibagi di antara berbagai komputer atau node yang dapat berlokasi di lokasi fisik yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem terdistribusi komputer atau node tersebut tidak hanya berfungsi sebagai unit terpisah, tetapi juga berinteraksi dan berkoordinasi secara terorganisir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar dan kompleks.
Komunikasi antar node ini memungkinkan sistem untuk mencapai skalabilitas, kendalaan, dan kinerja yang lebih baik daripada sistem yang terpusat. Sistem tersebut sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk jaringan komputer, komputasi awan, cloud computing, basis data terdistribusi, dan banyak aplikasi lainnya. Dengan menggunakan sistem terdistribusi, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, meningkatkan keandalan, dan memastikan ketersediaan layanan secara lebih baik. Selain itu, terdapat juga tujuan spesifik dari pembuatan sistem ini, yaitu agar dapat membantu mengorganisir daftar proyek secara teratur dan dapat melakukan pemantauan progres dari setiap proyek tersebut. Tujuan sistem project list management, tujuan utamanya meningkatkan efisiensi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek dengan menyediakan fitur agar setiap PIC dapat langsung membuat daftar proyek apa yang ingin dibuat dalam departemen mereka, tanpa perlu menunggu confirm dari admin, yaitu pihak MIS. Selain itu, pihak PIC juga dapat mengetahui progres dari proyek mereka yang sedang dikerjakan oleh MIS dengan adanya dashboard tersebut dalam sistem yang diharapkan dalam membuat proses bisnis yang ada dalam melakukan request dan mengelola list project bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, adapun tujuan lainnya dari dibuatnya project system ini, yaitu kolaborasi dari komunikasi yang lebih baik, memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, ide, dan pembaruan proyek secara real time, meningkatkan transformasi, menyediakan visibilitas yang lebih baik terhadap proyek dan tugas-tugas yang sedang berlangsung, sehingga setiap anggota tim dapat memahami status proyek dengan baik. Manajemen tugas yang efektif memudahkan penugasan tugas, pemantauan, perkembangan, dan penyelesaian tugas-tugas proyek secara terorganisir. Pengelolaan waktu yang optimal membantu mengatur jadwal proyek dengan baik dan mengalokasikan waktu dengan cerdas sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Keamanan data yang terjamin, menyediakan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data proyek dari akses yang tidak sah. Aksesibilitas dan mobilitas, memungkinkan akses sistem dari berbagai perangkat, sehingga anggota tim dapat mengelola proyek bahkan ketika berada di lokasi yang berbeda. Pemantauan kinerja proyek, memberikan laporan dan analisis yang kuat tentang kemajuan proyek, memungkinkan manajer mengevaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya Darum yang telah memaparkan mengenai project goals dari project risk management itu sendiri. Selanjutnya pada slide berikut terdapat yaitu proses bisnis berjalan dari manajemen project itu sendiri yang akan dibantu untuk dipaparkan oleh rekan saya Ingrid. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Nur Amalia. Oke, baik, selanjutnya di sini ada proses bisnis berjalan manajemen project yang kami buat.
Nah, di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada PIC Project, yang kedua itu HRD Departemen, sama yang ketiga itu MIS Departemen. Nah, di sini langkah pertama itu yang harus dilakukan dari proses bisnis berjalan yang ada di perusahaan tersebut itu, pertama itu PIC Project itu harus mengajukan form SIRF kepada Departemen HRD. Nah, lalu setelah project PSC Project itu udah mengajukannya, lalu tim HRD departemennya itu menerima pengajuan dan memberikan form SIRF. Nah, di sini form SIRF itu diberikan kepada PIC Project, lalu tim PIC Project itu menerima form SIRF, lalu form SIRF itu lalu tim PIC Project itu mengisi form SIRF. Setelah mengisi, lalu form itu akan diberikan kepada tim departemen departemen MIS. Nah, di sini lalu tim departemen MIS itu menerima form SIRF, lalu setelah diterima form SIRF itu tim MIS departemen itu akan menginput project yang akan dibuat ke dalam list Excel. Nah, di sini lalu tim MIS MIS departemen itu membuat proses pembuatan project nih. Nah, di sini ada session pertanyaan project complete, apakah itu projectnya complete? Jika iya, maka lanjut ke mendapatkan announcement link portal project system melalui email. Jika tidak, maka harus kembali lagi ke proses pembuatan project tersebut. Nah, jika misalkan iya, maka tim PIC Project itu telah mendapatkan email atau link melalui email tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Ingri yang telah mencoba untuk memaparkan penjelasan mengenai alur dari proses bisnis berjalan mengenai si manajemen project itu sendiri. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa studi kasus bahwa studi kasus yang kelompok kami angkat ini kami implementasikan berdasarkan contoh yang terdapat di salah satu tempat kerja anggota kelompok kami. Nah, untuk sebagai tambahan informasi mengenai form SIRF itu sendiri apa, lalu Miss Departemen itu apa, bisa dibantu dijelaskan selanjutnya di slide 8 pada proses bisnis usulan manajemen project yang akan dibacakan oleh Teh Dewi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, selamat malam semua. Saya akan menjelaskan proses bisnis usulan untuk manajemen project yang kelompok kami lakukan. Yang pertama tadi untuk proses bisnis yang berjalan di PT anggota kelompok kami itu yang pertama itu menggunakan form SIRF. Untuk form SIRF itu sendiri adalah System Improvement Request Form. Jadi di situ itu adalah form di mana kita jika ingin request untuk membuat sistem itu kita membutuhkan form kalau untuk di proses bisnis sebelumnya, dan untuk di proses bisnis sebelumnya juga itu kan kita harus melalui HRD atau HRD untuk approve. Dan untuk form SIRF sendiri itu bisa kita dapatkan itu dari HRD. Jadi kalau misalnya kita mau request bikin sistem, itu kita harus request ke HRD dulu untuk formnya. Nah, untuk proses bisnis usulan kita, di sini kita memotong HRD atau HRD tersebut. Jadi kita untuk sekarang kita tidak perlu ada HRD atau HRD jika ingin request bikin sistem. Yang pertama itu kita melakukan registrasi penggunaan ke MIS Departemen. Untuk MIS Departemen ini sendiri itu manajemen information
Manajemen Information Department, atau kalau di PT lain itu biasa disebut IT Department. Jadi ini sama kayak IT Department, cuma namanya MIS Department, soalnya kan itu sesuai sama PT masing-masing atau perusahaan masing-masing ya untuk nama departemennya. Nah, di sini kita bikin aplikasi. Nah, untuk PIC-nya sendiri yang pertama melakukan request registrasi ke MIS Department. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat sistem nih, kita bikin akun dulu untuk di sistem project kita. Jadi kita nggak bakalan bisa langsung dapat user, tapi kita harus request user dulu. Yang pertama kita request, terus kirim ke departemen MIS. Nanti dari departemen MIS itu dapat requestan kita. Nah, setelah MIS dapat requestan kita, nanti mereka bakalan bikin akun untuk kita. Itu di mana user biasanya itu diminta alamat email, nama. Nah, di situ bakalan diinput datanya sama PIC MIS-nya. Kemudian nanti datanya bakalan tersave di database. Nah, kalau di sistem sebelumnya itu kan pakai Excel ya. Nah, kalau untuk sekarang makanya kita pakai database jadi lebih mudah. Nah, setelah diinput ke database, maka bakalan ada announcement email sama password. Nah, announcement email sama password ini nanti bakalan dikirim sama Departemen MIS ke PIC yang requestnya. Nah, nanti di PIC yang requestnya itu bakalan dapat akun. Nah, kalau udah dapat akun itu bisa langsung login ke sistem. Nah, setelah login baru tadi situ input project yang bakalan kita inginin. Misalnya kita bikin pengen bikin sistem yang memudahkan karyawan, misalnya absensi misalnya, atau misalnya saya pengen update nih sistem absensi kita ternyata jelek. Nah, kita bisa input suggestion kita di sistem tersebut. Nah, untuk itu kita tinggal upload. Nah, dari kita upload itu kita bisa mantau nih sistem yang pengen kita bikin atau sistem yang pengen kita upgrade, itu kita bisa pantau langsung di sistem tersebut. Nah, udah gitu, nah sistem yang kita request atau sistem yang kita suggest untuk update itu bakalan masuk ke Departemen MIS informasinya. Nah, setelah dapat informasi, setelah tim MIS dapat informasi, nanti dia bakalan ngerjain tuh mana yang kira-kira urgent, mana yang kira-kira mana yang kira-kira mudah, nanti itu bisa disortir sesuai sama kebutuhan masing-masing. Nah, dari situ nanti kalau misalnya komplit, nanti kita bakalan dapat informasi nih dari sistemnya. Kalau misalnya project kita udah komplit nih, atau misalnya komplit project kita masih belum selesai, nanti di situ ada kendalanya, nanti pasti bakalan dihubungin langsung sama pihak MIS. Jadi untuk sistem usulan kita menghapus HRD. Jadi kalau sebelumnya kita harus approve HRD dulu, nah kalau untuk sistem usulan ini kita nggak perlu approve HRD, dan kita juga nggak perlu pakai form SIR yang tadi. Jadi kita tinggal minta akun, masuk ke sistem, tinggal upload, udah selesai. Sampai situ sih project kita. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Teh Dewi yang telah membantu memaparkan mengenai proses bisnis usulan dari project management di sistem yang kelompok kami buat. Selanjutnya pada slide 9 terdapat penjelasan mengenai result baik dari sisi back end maupun dari sisi front end dari sistem kelompok kami itu sendiri, yang mungkin akan bantu dijelaskan oleh rekan saya, Alfian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman ya. Oke, jadi hasil dari proses ini tampilannya seperti di presentasi ya. Ada di back end-nya, di sebelah kiri ini ada gambar back end-nya, tampilan back end, dan di sebelah kanan itu ada sedikit sampel terkait dengan hasil front end, yang mana nanti akan diakses oleh user. Saya akan sedikit menjelaskan sedikit saja tentang back end-nya gitu ya. Jadi di sistem yang kelompok kami buat ini menggunakan React.js, Node.js, dan juga Express.js.
Ketiga itu merupakan contoh dari aplikasi web berbasis teknologi MERN. Sebetulnya MERN itu kan singkatan MERN ya, singkatan dari MongoDB, Express.js, React, dan Node.js. Nanti akan saya explain sedikit demi sedikit juga. Jadi ini adalah kombinasi yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis JavaScript agar lebih efisien dan juga responsif. Setiap komponen dalam kombinasi ini memiliki peran khusus dalam proses pengembangan aplikasi. Kombinasi keempat komponen ini memungkinkan developer atau pengembang untuk membangun aplikasi web yang kompleks, responsif, dan juga efisien. Cuman kalau di sini MongoDB itu kita ganti menggunakan MySQL ya. MySQL saya rasa sama ya. Oke, tadi kan ada Node.js, ada Express.js juga, dari React.js ya. Jadi Express.js itu ya teknologi yang kita gunakan di sini. Express.js merupakan kerangka kerja aplikasi web yang dibangun di atas Node.js ya. Express.js juga menyediakan cara yang sederhana dan efisien untuk mengatur routing dalam aplikasi web dan menangani permintaan HTTP dari klien. Jadi simpelnya itu membuat pengguna menjadi mudah ya, membuat API atau Application Programming Interface yang memungkinkan komunikasi antara front end dan back end aplikasi. Express.js juga menyediakan fitur-fitur middleware yang memudahkan penanganan permintaan dan respon, pengaturan sesi, dan juga autentikasi. Lalu ada React.js. Ya, React.js ini library di JavaScript yang digunakan untuk membangun interface pengguna atau user interface gitu ya, yang interaktif dan juga dinamis dalam pembuatan aplikasi web. Ini juga dikembangkan oleh Facebook ya. React.js memungkinkan developer untuk kayak membagi interface menjadi komponen-komponen lebih kecil yang dapat digunakan kembali. Konsep ini disebut komponen gitu ya. Jadi memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan juga peningkatan performa aplikasi web. And then berarti React juga memanfaatkan Virtual DOM atau Document Object Model untuk mempercepat perubahan pada tampilan antarmuka pengguna atau interface gitu ya, sehingga memberikan performa yang lebih baik. Terus ada Node.js juga. Node.js itu lingkungan runtime JavaScript yang berjalan di sisi server atau server side dan dirancang untuk mengeksekusi kode JavaScript di luar perambahan web, di luar browser gitu ya. Dengan menggunakan Node.js, developer dapat membangun aplikasi web berbasis server yang scalable dan efisien. Node.js juga menggunakan model asinkronus dan juga non-blokir I/O. Jadi dapat menangani banyak koneksi secara bersamaan tanpa adanya freezing pada aplikasinya. Hal ini membuat Node.js menjadi pilihan yang populer untuk mengembangkan aplikasi web real time dan aplikasi yang berbasis skala besar dan juga membutuhkan kinerja yang tinggi. Kombinasi dari ketiga teknologi ini yang tadi saya sebutkan di atas, React.js, Node.js, dan juga Express.js, itu yang mengelola interface itu ya, membentuk teknologi MERN yang kuat dan populer untuk mengembangkan aplikasi web modern yang responsif, scalable, dan juga efisien. Ya mungkin dari saya sih cukup ya untuk sedikit eksplanasi dari backendnya. Kepada Amalia saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah membantu menjelaskan
mengenai apa-apa saja yang menjadi landasan dalam pembuatan project management list system ini. Selanjutnya pada slide 10 dan slide 11 terdapat penjelasan mengenai IP filtering address yang akan coba saya jelaskan. Nah, untuk IP filtering address itu sendiri mungkin bagi sebagian teman-teman udah ada yang terbayang mungkin ya, filtering berarti kan ada penyaringan nih. Nah, secara bahasa itu filtering IP address itu dilakukan saat login dalam suatu sistem, yang mana hal itu tuh merupakan suatu praktek untuk membatasi akses masuk ke dalam sebuah sistem berdasarkan alamat IP atau internet protokol dari perangkat masing-masing yang sedang mencoba melakukan login nih ke dalam sistem. Jadi ketika pengguna nih nyoba login ke dalam sistem atau aplikasi yang udah kita buat, nanti di situ tuh alamat IP dari perangkat itu tuh akan diperiksa apakah diizinkan untuk mengakses sistem atau tidak diizinkan. Nah, untuk keamanannya sendiri, filtering IP address itu langkah tambahan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keamanan sistem. Jadi, dengan cara dia membatasi akses hanya dari alamat IP yang ditentukan nih, jadi sistem tersebut itu dapat mencegah akses yang tidak sah atau akses-akses yang dilarang agar tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu, baik dari perangkat atau dari lokasi yang tidak dikenal atau bahkan tidak diotorisasi. Nah, selanjutnya untuk di dalam sebuah kontrol aksesnya dengan adanya filtering IP address ini, jadi administrator itu dapat mengontrol akses ke dalam sistem hanya dari perangkat-perangkat yang telah diotorisasi atau dianggap aman. Jadi admin juga bisa mengelola atau mengontrol akses user yang bisa login itu tuh ya yang terdapat atau tertampil di dalam sistem aja, yang mereka memang punya izin hak untuk masuk ke dalam sistemnya, sehingga dia dapat membantu mencegah upaya login yang mencurigakan atau berpotensial dapat merusak data atau sistem yang ada di dalam aplikasi atau web tersebut gitu. Terus adanya pengelolaan resiko. Jadi dengan kita membatasi akses berdasarkan IP, itu sistem juga dapat mengurangi risiko akses tidak sah, serangan peretasan, serta usaha mencuri informasi yang sensitif gitu kan. Karena di dalam sebuah sistem itu pasti terdapat data yang sifatnya itu rahasia. Lalu terdapat geografis yang dimana filtering IP address itu dapat digunakan untuk membatasi akses hanya dari wilayah geografis tertentu. Misalnya nih, seperti ketika sistem yang kita buat ini cuma ditunjukkan untuk pengguna di wilayah Kerawang. Nah, ya udah, jadi yang dapat mengizinkan pengguna untuk mengakses sistem tersebut itu ya hanya IP yang ada di daerah Karawang saja gitu. Di luar itu dia tidak bisa mengakses. Nah, serta adanya kepatuhan hukum karena pada beberapa industri atau negara terdapat persyaratan hukum nih atau regulasi yang mengharuskan pengguna mengontrol akses berbasis IP address untuk apa? Untuk memastikan kepatuhan dan keamanan data yang ada gitu. Meskipun filtering IP address itu dapat menjadi salah satu langkah keamanan yang efektif, kita juga perlu mengingat bahwa alamat IP itu dapat di-spoof atau dapat berubah. Sehingga langkah ini juga perlu dipertimbangkan dengan cara kita melakukan langkah lainnya gitu, seperti autentifikasi ganda, terus ada enkripsi, terus juga kita bisa melakukan pemantauan aktivitas dari setiap pengguna yang ada di dalam sistem yang bersifat mencurigakan gitu. Sehingga penggunaan fitur ini itu perlu dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan keamanan dan konfigurasi pada sistem yang kita buat. Nah, untuk project
list management kelompok kami itu sendiri, kami menerapkan IP filtering address itu dengan 2 langkah. Yang pertama itu kami melakukan filtering di dalam backend terlebih dahulu, di mana terdapat folder index.js di dalam backend. Lalu kami melakukan yang namanya penyaringan atau filtering, di mana di sini kami membuat suatu base URL portal yang digunakan agar ketika user itu melakukan login, dia itu perlu mengarah ke backend terlebih dahulu, yaitu ke port 5000. Nah, nanti ketika user itu mengarahkan jaringan mereka ke port 5000, di dalam situ tuh backend akan melakukan pemeriksaan nih, apakah IP tersebut itu masuk ke dalam daftar blacklist atau tidak. Jika IP pengguna tersebut ada di dalam daftar blacklist, maka nantinya pengguna tersebut tidak bisa mengakses sistem dan akan ada tampilan yang berupa tulisan access denied. Tetapi, jika IP tersebut itu tidak ada dalam daftar blacklist sistem, maka pengguna tersebut dapat masuk atau dapat mengakses sistem tersebut. Nah, dalam slide yang ditampilkan terdapat juga penjelasan singkat di poin 1 dan 2, di mana di poin 1 itu terdapat course yang berfungsi agar data hanya bisa diakses oleh alamat-alamat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di poin kedua ini, kita itu bisa mendaftarkan nih IP-IP yang akan di blacklist ya, yang akan diblokir, yang tidak bisa melakukan akses ke dalam sistem. Sehingga nantinya jika user tersebut melakukan login itu mereka tidak bisa, mereka akan mendapatkan pemberitahuan bahwa akses mereka itu ditolak. Nah, langkah kedua setelah melakukan penyaringan di backend, kami juga melakukan penyaringan di Windows firewall-nya. Nah, di sini bisa kami dan kalian lihat bersama, teman-teman semua, kita bisa membuka start, terus kita bisa mencari Windows Defender with Advanced Security. Di situ kita bisa klik yang inbound rules. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat rules yang bernama filtering IP. Jika belum, teman-teman bisa coba aja langsung buat new rules, dan di situ kalian bisa mulai membuat rules apa yang ingin kalian buat. Nah, dalam hal ini kelompok kami membuat filtering IP address di inbound rules itu untuk memfilter local port 3000. Nah, emang ada apa sih di port 3000 itu? Jadi, kan skemanya ketika user itu mengakses sistem nih, nah, dia itu akan lari dulu ke port 5000, di mana port 5000 itu merupakan port backend. Jika user itu diblokir, maka kan mereka kan mendapatkan akses denied tuh, mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem kita. Tapi tetap aja mereka itu jika mencoba nembak ke port 3000, di mana port 3000 itu merupakan port front end sistem kita, maka user tersebut tuh sebenarnya masih bisa membuka halaman login dan masih bisa coba buat login. Tapi ketika login itu terdapat error yang nantinya sistem tetap tidak bisa dibuka. Hanya saja hal seperti itu kan kurang efektif dan efisien ya, mengingat tujuan kita itu kan memblokir semua akses izin untuk user yang diblokir kan, menahan semuanya agar mereka tidak bisa mengakses nih. Berarti baik itu dari sisi back end maupun sisi front end, mereka itu sama-sama tidak bisa mendapatkan aksesnya. Maka dari itu, kita lakukan filtering di port 3000 agar apa? Agar nantinya ketika user mengetahui bahwa dia diblokir di backend dan user itu mencoba nembak nih ke port 3000 ke front end-nya, itu user tetap tidak bisa mengakses portal tersebut. Jadi nanti di situ dia tetap error gitu, tidak bisa akses ke dalam si sistem yang sudah kita buat, kayak gitu. Nah, di sini bisa kita baca filtering inbound berfungsi untuk membatasi akses langsung ke server front end. Karena
tanpa inbound sih sebenarnya kita udah bisa blokir gitu, karena kita udah buat course tadi, tapi tetap aja kita masih bisa melakukan login walaupun itu tidak bisa masuk, itu error. Tapi tetap itu lebih baik tidak bisa dilakukan sama sekali, sehingga kita juga melakukan blokiran di sisi server front end. Nah, untuk slide selanjutnya itu terdapat penjelasan mengenai replikasi data yang mungkin akan bantu dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Kak Alfian. Karena sebelumnya itu penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Doni. Cuman karena beliau berhubungan tidak bisa hadir pada malam hari ini, maka kita bantu untuk jelaskan oleh rekan kelompok kami yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya terima kasih Kamal atas waktunya. Jadi terkait replikasi database ini, replikasi database adalah sistem yang digunakan untuk menyalin, mendistribusikan data, serta melakukan sinkronisasi data antar database. Dengan aplikasi database ini juga membantu meningkatkan kinerja database dengan mempercepat waktu akses dan meminimalkan waktu downtime yang mungkin terjadi jika hanya ada satu database tunggal. Jadi dengan kata lain ya, ini juga ada manfaatnya di sini. Terkait dengan replikasi database ini ada beberapa advantage atau manfaat. Pertama yaitu replikasi database memungkinkan user untuk memiliki akses ke data yang sinkron di berbagai lokasi geografis, termasuk yang dekat dengan mereka. Jadi intinya datanya itu direplikasi atau di-copy ya, diduplikat ke tempat yang lain gitu kan. Jadi user juga memiliki akses yang terdekat dengan mereka, jadi nggak perlu akses jauh-jauh. Simpel analoginya mungkin seperti itu ya. Yang kedua itu dapat meningkatkan kinerja read-write dengan mengizinkan beberapa sistem akses. Replikasi basis data atau replikasi database menjadikan data lebih andal, tahan lama, dan sistem data lebih tangguh. Sebagai rencana pemulihan atau mitigasi gitu ya, misal salah satu server itu bermasalah gitu kan, karena kita sudah direplikasi maka tidak akan jadi masalah gitu kan. Sebagaimana dijelaskan di poin ketiga, sebagai rencana pemulihan bencana data karena banyak salinan data dapat dibuat dan disimpan di lokasi yang berbeda, termasuk di berbagai platform cloud dan server cadangan. Jadi sini salah satunya sebagai tindakan mitigasi gitu ya, apabila server sedang down maka bisa di backup oleh yang lain gitu kan, karena database telah direplikasi. Saya rasa mungkin cukup, penjelasannya cukup ya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Amalia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan saya atas masing-masing penjelasan yang sudah coba dipaparkan mengenai project risk management itu sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk mendemonstrasikan ya hasil dari project kami sendiri. Lalu selanjutnya disusul kami akan mencoba memplay praktik filtering IP address yang sudah kelompok kami coba lakukan, serta selanjutnya disusul mengenai praktik mengenai replikasi database itu sendiri. Oke. Seperti yang sudah kami coba paparkan, di sini sistem kami itu terdiri dari backend dan frontend. Bisa teman-teman lihat secara seksama. Untuk file backend itu sendiri yang tadi coba dijelaskan sama Kak Alfian, itu salah satunya ada kata middleware. Nah, di sini kami juga memakai middleware itu sendiri untuk melakukan session.
serta akses login user itu. Nah, lalu di sini kita membuat suatu environment yang mendeklarasikan base URL IP kita saat ini. Nah, gunanya untuk apa? Agar nantinya itu ketika kita melakukan proses filtering IP, kita tidak perlu mengganti satu-satu dari masing-masing setiap IP yang ada. Kita hanya memanggil satu base URL yang sudah kita buat di environment itu sendiri. Nah, IP ini itu apakah harus 192.168.0.105? Nggak perlu. Jadi ini menyesuaikan dengan IP jaringan kita pada saat aplikasi ini dijalankan gitu. Nah, di sini ada file utama dari sisi backend itu sendiri, yaitu index.js. Nah, mungkin teman-teman semua familiar dengan codingan ini yang merupakan salah satu potongan source code untuk IP filtering address-nya itu sendiri. Di sini kita coba memblacklist beberapa IP yang tidak bisa masuk nantinya ke dalam sistem. Nah, selanjutnya terdapat dari sisi frontend itu sendiri, di mana di sini terdapat file utamanya itu yaitu ada app.js dan index.js. Nah, di sini di dalam sisi frontend juga kita memiliki yang namanya APA.js di dalam folder app, di mana base URL ini itu mengikuti dengan IP yang ada di dalam environment di backend atau menyesuaikan dengan IP yang kita gunakan pada saat API ini coba dijalankan. Nah, selanjutnya di sini terdapat port 5000 yang dimana nantinya ketika user melakukan eksekusi ke dalam sistem, dia akan langsung diarahkan terlebih dahulu ke dalam backend, dan nantinya jika berhasil, maka user akan langsung dilempar atau diarahkan ke halaman front-end di port 3000. Seperti itu. Nah, di sini kita juga sebelum meluncurkan sisi front-end, kita coba menjalankan juga dari sisi back-end itu sendiri, apakah CRUD yang kami buat itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, dengan melakukan testing di request.res di extension VS Code itu sendiri. Nah, lalu kita coba untuk menjalankan sistem itu secara langsung. Di sini kita coba clear dulu, lalu untuk sisi front end kita coba ketik untuk melakukan proses demonstrasi sistem itu dengan npm start. Selanjutnya dari sisi backend kita juga bisa coba jalankan node.index.js, yaitu file utama dari backend. Nah, bisa teman-teman lihat bersama bahwa kita itu terlempar ke dalam localhost dengan port 3000. Nah, karena kita menerapkan sistem IP filtering address dan kita telah membuat base URL, jadi kita bisa langsung mengubah localhost-nya itu menjadi alamat IP kita saat ini, yaitu 192.168.0.105 portal 5000. Kenapa nggak langsung portal 3000? Karena kan kita mau melakukan filtering IP-nya, di mana filtering itu tuh dimulai di sisi backend terlebih dahulu, nggak langsung ke front end. Jadi kita lari dulu ke backend buat diperiksa IP kita di blok nggak nih. Kalau misalnya nggak di blok, kita bakal langsung diarahin ke front end. Kalau misalnya di blok, berarti kita nggak bisa akses. Kita enter, lalu di sini kita coba masuk. Yang pertama kita coba login sebagai admin. Nah, untuk tampilan admin itu sendiri, yang pertama kita ada dashboard, lalu ada menu data project, serta ada menu data user.
di mana admin ini memiliki hak akses penuh mengenai pengelolaan data user, baik itu create, update, delete, atau read, serta ada juga menu data project di mana admin juga memiliki hak akses penuh untuk melakukan create tersebut. Kenapa demikian? Karena seperti yang udah kita coba paparkan di slide presentasi, kalau admin itu merupakan orang MIS departemen itu sendiri atau Management Information System. Mereka yang secara gamblang melakukan pembuatan dari project requestan setiap departemen lain. Jadi mereka memang memiliki akses untuk mengupdate atau mendelete progres dari proyek tersebut. Semisal di sini PIC Ayu Anjar sedang mengusulkan untuk membuat sistem izin kerja Subkon. Di sini Alfian yang merupakan role sebagai admin itu dapat melakukan perubahan atau dapat menghapus daftar data project tersebut apabila statusnya sudah komplit. Karena nantinya pihak Ayu Anjar atau PIC Project akan mendapatkan announcement yang berupa link portal dari sistem izin kerja itu sendiri. Lalu admin juga dapat merubah apa-apa saja yang ada di dalam data project itu sendiri yang nantinya dapat menjadi informasi jika dibutuhkan oleh pihak manajemen atau oleh pihak PIC project itu sendiri. Selain itu, admin juga memiliki akses atau izin untuk melakukan ekspor data yang berupa CSV. Nah, bisa teman-teman coba lihat bersama. Ini kenapa rapat-rapat gini? Ya karena kan kita formatnya CSV. CSV kayak gini emang formatnya. Jadi sebenarnya gampang aja, tinggal kita blok, terus tinggal kita ke sini, terus kita text to column. Nantinya itu kita bisa pilih nih dari text to column ini tuh kita mau seperti apa mau di sini kan kita koma ya pakainya. Bentar. Kita ke text to column, terus kita pilih yang ini, terus kita pilih yang koma karena kita pisahannya pakai koma. Terus di next, terus di bebas sih di sininya mau general text menyesuaikan aja. Nah, terus nantinya dia akan mengurut jika memang ingin dibuatkan suatu tabel seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita bisa melakukan searching data. Admin itu karena di sini itu kita membuat fitur pagination dengan data hanya 5 pertampilan. Selain mengklik tombol pagination di bawah, admin juga bisa langsung mencari sistem berdasarkan project name-nya. Misalnya sistem yang terakhir dibuat, sistem apotek digital. Sistem apotek. Oh. Nah, di sini selain kita bisa cari berdasarkan project name, kita juga bisa mencari berdasarkan PIC-nya, bisa mencoba berdasarkan deskripsinya, atau bisa mencoba mencari berdasarkan created by-nya. Terserah dari admin itu sendiri. Selanjutnya, kita coba login sebagai PIC project itu sendiri. Nah, untuk
tampilan dari dashboard sistem PIC itu ada 2 menu, yaitu dashboard serta data project. Nah, untuk data project-nya, tiap-tiap PIC itu hanya dapat menampilkan informasi data sistem dari PIC project itu sendiri. Jadi maksudnya gimana? Kayak misalnya saat ini kan kita login sebagai Inggris ya, PIC-nya. Nah, maka data project yang tampil itu hanya data project yang Inggris ajukan aja. Jadi Inggris nggak bisa melihat data project yang diajukan oleh Ayu, oleh Teh Dewi, oleh Teh Darum, oleh Kak Alfian, oleh teman-teman yang lain yang punya akses di sistem ini. Kenapa? Karena agar memudahkan tiap-tiap PIC project itu untuk memantau progres dari sistem yang mereka ajukan gitu. Jadi di sini setiap PIC itu hanya fokus untuk memantau progres dari sistem yang mereka ajukan. Mereka nggak perlu tuh butuh informasi untuk melihat progres sistem yang diajukan oleh rekan lainnya kayak gitu. Di sini PIC project juga bisa melakukan ekspor data. Tetapi pada tampilan ini PIC project tidak bisa melakukan actions, baik itu edit atau delete. Karena apa? Karena PIC project itu tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan dari progres data project tersebut, seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhan sistem itu sendiri, mengenai project list management system itu secara sederhana terdistribusinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kami akan mencoba memperlihatkan praktik mengenai filtering IP address itu sendiri. 8.0.104. Ingat, kita harus ke port 5000 mengaksesnya. Nah, udah gitu, kita coba login. Aku ya, di laptop server dulu nih. Aku login di laptopku sebagai Kadarum. Passwordnya Kadarum apa ya? 1122. Nah, bisa kan? Gak masalah. Ntar dulu ya. Nah, tadi kan IP laptopnya Inggris itu sama kita udah kita deklarasiin buat kita blokir ya di sistem. Harusnya ketika Inggris akses sistem itu dia nggak bisa. Coba kita cobain ya. Gue takut ya kalau misalnya gue cobain kan. Langsung aja ketik 192 168 0 104 titik 2 5000 titik 2 titik 2 titik 2 5000. Ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di situ laptopnya Inggris tuh nggak bisa akses tuh, dia ada akses denied. Karena apa? Karena IP filteringnya tuh bekerja berhasil. Jadi si IP-nya Inggris itu kita filter supaya dia nggak bisa akses ke dalam sistem kita. Nah, awalnya dia itu cuma keblok di back end. Jadi ketika si IP yang diblokir itu ngakses 3000, portal front end, itu dia tetap bisa buka tuh halaman loginnya. Walaupun ketika dia login error. Nah, cuman kita ngelakuin step filtering yang kedua, yaitu yang pakai inbound rules tadi. Coba. Nah, guys, di sini ini aku udah bikin inbound rules filtering IP. Kalian bisa klik di properties, terus di sini ada yang tentang protokol endpoints. Nah, di sini protokol type-nya pilih yang TCP. Terus di sini kita itu karena cuma mau blok salah satu portal, jadi salah satu port, jadi kita pilihnya yang spesifik port. Terus kita klik port mana nih yang mau diblokir. Karena frontend kita itu di 3000, ya udah, jadi kita blok 3000 itu. Jadi user yang nantinya keblokir di backend, ketika dia nembak ke port frontend kita, ke port 3000, ya mereka bakalan di blok otomatis. Dia nggak akan bisa tuh buka frontend kita. Kalau ternyata portnya 5000 gimana? Atau kan portnya 4000, ya tinggal diganti aja sesuai dengan port yang kita setting gitu, kayak gitu. Nah, terus udah gitu, udah tinggal ini kan posisinya udah running ya. Jadi di sininya disable rule buat dimatiin. Kalau si rule ini mau kita pakai lagi, kita tinggal enable rule aja, nanti dia jalan kayak gitu. Nah, terus udah jadi coba tembak. Bentar. Nah, coba. Nah, Ivan, kita akses port 5000 tuh, karena halaman utama kita, ketika kita buka sistem itu, kita ke backend dulu, buat filteringnya. Ketika kita udah kena banned nih di backend, terus kita masih ngeyel nyoba ke front end nembak, berarti port 5000-nya jadi 3000. Nah, kan lama ya loading tuh. Itu tandanya apa sih? Keblok, nggak bisa. Tinggalin aja. Nanti ada gambar dinosaurus kan di Chrome. Itu dia nggak bisa nanti di situnya dia ke blok aksesnya.
Kalau misalnya dia bisa, nah nggak bisa kan, itu tandanya dia kita udah berhasil nih setting filtering di mana IP yang ke blok itu nggak bisa nembak port front end langsung ketika dia udah terdeklarasi di blok di back end kayak gitu. Terus kita coba ya di HP ku, caranya di HP gimana? Bagikan aja, lanjutkan ya. Nah di sini itu kan anjir kurus banget. Nah di sini kalian bisa lihat ya alamat IP ku 192.168.0.105. Kan tadi alamat IP aku di backend udah dideklarasiin ya, di blok kan. Harusnya dari HP ku juga nggak bisa nih ngakses sistem. Nih, 192.168, kita masukin IP server 104.25000. Nah, keblok kan, akses denied. Kelihatan nggak? Karena alamat IP laptopku, alamat IP HP ku juga diblok di backend kita. Jadi ketika aku coba ngakses backend, nggak bisa tuh aku masuk ke sistem. Terus aku coba mau nembak ya, penasaran, iseng. Kan biasanya kalau gitu. Nah, dia bakalan loading kayak tadi di laptop Ingrid. Karena dia sebenarnya udah keblok, tapi dia tetap maksa nyoba nembak ke portal frontend kita. Ya, jadi hasil loading. Dan nanti video ini dijeda karena masalah dengan jaringan Anda sih. Pokoknya udah lagi. Nah, di sini loading kan, dia karena nyoba maksa buat nembak pep front end kita, tapi tetap nggak bisa karena udah di blok. Nah, jadi di sini nanti ada tampilan kayak gitu. Nah, terus coba nih ya, kalau masih penasaran, kita coba pakai HP Ingrid yang nggak di blok. Coba masuk ke browser. Terus panggil alamat sistemnya 92.168.0.104.25000. Nah, bisa kan? Coba login sebagai mana? Ingrid Alpha. Ingrid di sini sebagai VIC kan? Masuk apa Ingrid? Nah, nah di sini udah login kan Ingrid. Karena Ingrid itu sebagai VIC, jadi dia hanya bisa mengakses menu data project aja. Di situ bisa dilihat projectnya Ingrid. Data project yang tampil itu ya data projectnya Ingrid aja kayak gitu. 8 0. Nah, berikut sudah kami coba paparkan mengenai praktek dari IP filtering address itu sendiri. Selanjutnya kami juga akan coba menampilkan mengenai dari tutorial replikasi database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau mencoba mempraktikkan mengenai cara untuk mereplikasi data dengan membuat suatu script yang nantinya script tersebut akan dibuatkan cronjob-nya agar bisa running secara otomatis di dalam task scheduler untuk membackup database project kami. Nah, pertama-tama jangan lupa kita pastikan cek nama database yang akan kita backup. Nah, di sini di kelompok kami nama database-nya itu ada DB Project App. Setelah itu kita buka Notepad atau Notepad++ bebas. Terus nantinya di sini kita akan membuat suatu script untuk membackup database-nya. Nah, di sini kami punya script backup database-nya. Di sini kita buat variabel datetime f untuk nantinya file database backup-nya itu ada range waktunya berurutan gitu. Nah, variabel file backup kita buat dan kita masukkan patch yang dimana nantinya itu si file backup database-nya akan tersimpan. Nah, di sini kami menyimpannya di dalam disk D, terus di folder SMP6, di folder ST, di folder backup DB. Nah, di sini nantinya nama filenya itu DB Project App dengan waktu di saat si project-nya itu berjalan gitu. Setiap melakukan pencadangan, dia akan include keterangan waktunya itu kapan si database ini dicadangkan. Nah, lanjut di sini kita klik script, ketik scriptnya MySQL DAM, usernya itu root. Di sini passwordnya itu karena kita nggak pakai password jadi dikosongkan aja. Terus min rutinas, terus nama DB yang akan kita cadangkan. Ini balik lagi menyesuaikan dengan nama database teman-teman. Lalu di sini ada variabel yang sudah kita buat dan di sini tipe datanya itu extensionnya itu SQL. Setelah itu disimpan aja, di save dengan tipe filenya itu cmd.cmd. Namain bebas berdasarkan menyesuaikan teman-teman projectnya aja. Di sini kita namain filenya backup_project.cmd. Nah,
Setelah itu, file ini disimpan di dalam folder SAMPP, MySQL, dan bin. Nah, nanti di sini terlihat file yang tadi sudah kita buat, ada. Nah, terus kita juga bisa cek di dalam disd, SMT6, ST, backup DB. Nah, di sini itu nantinya kosong ya, kalau kita belum melakukan backup-nya. Nah, di sini setelah itu kita coba buka task scheduler, bisa melakukan pencarian di start, dibuka task schedulernya. Setelah itu kita bisa klik kanan, terus kita create task. Nah, di sini di create task itu nanti kita ketik namanya bebas, terus di sini triggernya itu di new. Nanti kita pilih dia itu mau settingannya berdasarkan harian atau mingguan atau bulanan. Nah, kelompok kami sudah mencoba untuk melakukan pencadangan di daily dengan settingan waktunya itu di setiap jam 15.45. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat yang namanya advanced setting. Nah, di sini ada yang namanya repeat task every. Jadi, kita itu di sini bisa nentuin nih, apa kita itu mau melakukan pencadangannya itu hanya setiap hari di jam 15.45 atau setelah mulai running di jam 15.45 kita itu melakukan yang namanya looping pencadangan di tiap beberapa waktu tertentu. Nah, kelompok kami itu mencoba 2 kali percobaan. Yang pertama itu mengulangi sebanyak tiap 5 menit sekali, dan sekarang itu kami melakukan pencadangan setiap 10 menit sekali. Nah, itu gimana cara kita bisa tahu pencadangannya jalan atau enggak? Nah, mungkin dari awal kita melakukan presentasi, teman-teman ada salvok ya, suka muncul beberapa waktu sekali ada CMD yang muncul di layar itu. Nah, jadi setiap per 5 menit atau per 10 menit atau per berapa waktu yang udah kita setting di dalam advance ini, si command prompt itu dia akan muncul, akan melakukan trigger yang dimana yang nantinya itu si backup database-nya itu akan berjalan dalam kurun waktu tersebut, seperti itu. Kami melakukan repeat task, melakukan pengulangan si tugas ini tuh dalam kurun waktu 5 menit sekali. Nah, lalu selanjutnya pada bagian action, di sini kita bisa klik new, terus kita pilih actionnya startup program dan pilih program scriptnya itu file yang tadi sudah kita buat, backup project ini di open. Nah, terus kalian bisa copy path ini dan disimpan di paste di sini. Nah, terus selanjutnya itu nanti di condition kalian bisa unchecklist di bagian start the task only if the computer is on AC power, karena hal ini nantinya jika dicentang maka si task ini itu hanya akan berjalan ketika perangkat kita itu sedang dalam mode charging. Lalu di sini itu bisa checklist yang allow task to be run on demand sama if the running task doesn't end when requested force it to stop. Nah, udah itu nanti di oke di finish aja. Jika sudah, maka di sini akan ada project task yang sudah tadi kita buat, task untuk project yang kita udah buat untuk melakukan pencadangan. Nah, nantinya kita bisa coba membuktikannya dengan klik kanan atau di sini ada select item untuk di-run. Nah, lalu di enter aja. Setelah itu kita coba cek aja di file yang sudah kita buat tadi, apakah ada atau tidak pencadangannya. Nah, di sini ada. Untuk kita cek apakah filenya itu benar-benar sudah berhasil di backup, itu ada isinya atau enggak, kita bisa klik kanan, edit with notepad, lalu di sini kita bisa lihat isi dari database itu sendiri. Nah, di sini kita berhasil melakukan pencadangan, ada tabel project di dalam database-nya, terus di sini kita bisa lihat isi dari tabelnya juga. Seperti itu. Ada tabel users, ada tabel cookie session. Nah, nantinya dalam setiap kurun waktu 5 menit sekali, si program task scheduler ini itu akan running untuk melakukan pencadangan. Nah, jika kalian tidak ingin melakukan pencadangan dalam 5 menit, misalnya hanya 1 hari sekali, itu kalian bisa klik properties untuk mengubah settingan si triggernya aja. Di sini diedit, untuk kalian rubah waktunya itu mau repeat dalam waktu berapa kali, di jam berapa, apa mau mingguan atau mau bulanan. Seperti itu kurang lebih, teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Nah, untuk mengenai praktik
replikasi database mungkin cukup sekian. Nah, di sini kami juga akan coba memperlihatkan hasil dari replikasi database atau pencadangan database project kami. Itu kami mencoba mulai pencadangan dari tanggal 31, terus terakhir pada saat ini tanggal 2 Agustus. Kalian atau teman-teman sekalian bisa lihat bahwa per 10 menit sekali si task scheduler akan merunning script program backup yang sebelumnya sudah kami buat itu di dalam sistem. Nah, jadi setiap per 10 menit itu si runningan script backupnya akan berjalan dan database akan dicadangkan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari kelompok kami sekian presentasi mengenai project list management. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari saya selaku moderator cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, udah tinggal